Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinah Kutia Lubis, asal instansi MAN 2 Model Medan. Saya guru bidang studi pendidikan Pancasila. Materi hari ini membahas mengenai demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di era keterbukaan informasi. Saksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Ketua kelas? Mana ketua kelas? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabba wa bil islam yaduna. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillah. Ilma wa rizqna fahma wa amalan mutakabbalan. Semua mengaktifkan kamera ya, Nak? Semua mengaktifkan kamera kan? Iya, Bu. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada ini Bu, Nazihan. Oh, Nazihan ya? Iya, Bu. Oke. Kenapa, Nak, nggak hadir? Kenapa nggak hadir, Nak? Sakit, Bu. Sakit. Sakit, Oke. Bu. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menerapkan perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Nah, kemarin kan sudah Ibu ada men-sharekan LKPD dan materi kalian kan? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita nanti urutannya adalah menyajikan, Ibu akan menyajikan video pembelajaran ya, Nak. Video pembelajaran, lalu nanti video pembelajaran itu ada nanti saya kemukakan pendapat kalian tentang video itu, ya. Lalu nanti setelah itu kalian akan mendiskusikan adalah kerja kelompok masing-masing yang sudah Ibu berikan di LKPD. Nah, di situ nanti bikin tentang penyusunan proyek kalian sesuai dengan kelompok. Kemarin kelompok sudah Ibu tentukan kan? Sudah, Bu. Oke, Sudah, kelompok Bu. sudah nanti kalian akan masuk ruang grup break room ya. Di situ kalian diskusi ya, Nak. Ibu akan share screen dulu ya. Share screen dulu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada nampak, Nak? Nampak, Bu. Oke, nampak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Jadi kita akan membahas mengenai hal ini. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu kalian di sini dituntut untuk bisa menerapkan perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan daripada Ibu, yaitu mengapa sekarang mengapa pada negara demokrasi itu harus ada keterbukaan informasi publik? Oke, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Mafira, apa Nak? Jadi, keterbukaan dan transparansi informasi akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat atau stakeholder, meningkatkan dan akhirnya partisipasi stakeholder dapat mampu meningkat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya.
Oke. Jadi kalian udah tahu ya kalau misalnya kenapa negara demokrasi itu harus memiliki keterbukaan sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi sekarang itu di amanat konstitusi itu nak ada membahas mengenai boleh keterbukaan untuk mendapatkan informasi. Hanya seperti kalian memiliki media sosial, kalian mau kemukakan pendapat kalian, mau buat status, mau dibuat di SW, mau dibuat di Instagram, itu diperbolehkan. Tapi ingat, ada koridornya. Ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Jadi dibatasi oleh namanya undang-undang. Jadi nanti ada undang-undangnya, nah. Undang-undang mengenai keterbukaan informasi. Pertanyaan kedua nih, Ibu mau nanya dulu sama kalian. Kalau bagaimana peran medsos? Tadi kan Ibu udah bahas media sosial nih. Jadi bagaimana peran medsos dalam demokrasi di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya Bu mau menjawab. Oke, siapa nak? Dinda. Oke, Dinda. Oke, silakan Dinda. Jadi peran media sosial dalam demokrasi Indonesia itu dengan adanya media sosial semakin banyak alternatif saluran partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Sehingga bisa memperkuat demokrasinya dan meningkatkan kualitasnya. Dan juga dengan adanya media sosial dapat memberikan ruang agar masyarakat bisa mengemukakan pendapat mereka sebagai perwujudan demokrasi. Oke. Sampai di situ sudah dipahami kan, Nak? Sudah Paham. Oke. Nah, kita ini ya dulu ya mengenai apa namanya. Kita lihat dulu. Video tersebut. Coba dulu. Siapa yang bisa kemukakan pendapatnya mengenai video? Jadi, menurut pendapat saya, tindakan tersebut bukan cerminan wakil rakyat. Walaupun ada kasus tersebut, seharusnya sebagai perwakilan rakyat memberikan pendapat dengan santun sebagaimana budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian masuk ke ruangan ya, membuat tugasnya, yaitu membuat timelinenya, tugasnya. Tolong dikerjakan. Kemarin double polionya udah dibawa kan, Nak? Oke, Ibu masukkan dulu kalian ke ruangan ya. Nanti tolong dibuat ini ya di dalam double polio ya. Nanti tolong ditunjukkan hasilnya ya. Kayak diskusi ya Kak dan Abang ya. Oke, jadi anak-anak ibu sekalian, coba diperhatikan, kita waktunya sudah mau habis ya. Jadi diharapkan nanti mempresentasikan. Dan itu kalian nanti presentasikan. Nah, kalian unggah. Jadi nanti kalian mempresentasikannya, tapi sebelum dipresentasi, tolong diunggah. Diunggah di YouTube boleh, channel kalian boleh. Oke, demikian. Kita hentikan dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu di Zoom. Berarti minggu depan kita mulai ini ya, apa namanya, luring ya nak. Kita masuk dalam kelas. Ya, Bu. Oke, kita masuk dalam kelas.
Kemudian untuk itu jangan lupa ya, sehat-sehat semua, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Dan kalau bisa kehadiran kalian nanti untuk pertemuan berikutnya hadir semua ya nak. Oke, Ya, Bu. Yazid, kita Ya, Bu. doa dulu ya nak, kita doa. Pada pembelajaran ini kita berdoa. Dan pembelajaran kita pada pagi hari yang bahagia ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Alhamdulillah antara atau wilayah ini. Amin. 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 Kita akhiri ya nak untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dafa? Terlambat dia ya nak? Sama? Tio. Mana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang yang kemarin ya, pertemuan yang lalu, tentang apa kita materi yang minggu lalu? Oke, tentang demokrasi. Jadi hari ini kita bahas mengenai demokrasi, tapi tentang era keterbukaan. Nah, anak-anak Ibu sekalian kan sudah kemarin ditunjuk untuk mengerjakan proyek ya. Kita sudah menyelesaikan tahap 1, timeline-nya kemarin dibawa kan? Oke, timeline-nya dibawa. Lalu nanti setelah itu baru kalian nanti mempresentasikan. Nah, mempresentasikan pada hasil proyek kalian. Nah, ada yang proyeknya belum selesai? Kalau ada yang belum, silahkan diselesaikan terlebih dahulu ya proyeknya. Nah, atau kita sudah memulaikan untuk maju. Namun sebelumnya anak-anak Ibu, kita nih masih akan membahas dulu ya. Kemarin kan kita ingat tujuan pembelajaran kita yaitu tentang perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di era keterbukaan informasi. Oke, sekarang kalian mau presentasi kan? Kemarin kita sudah membagikan LKPD-nya. Nah, ini dia. Kebetulan kelompok kalian, ya nak, kan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu kemarin tentukan. Dan disesuaikan dengan minat bakat kalian. Kan kemarin udah ada Ibu ngisi data kalian kan? Kalian arahnya kemana? Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, jadi seperti itu. Oke, kelompok 1 kalian akan bisa tampil. Kalian auditori ya. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Oke, sampai Pak Kopa ya. Nah, kelompok yang kemarin pertama kali kumpul sama Ibu. Itu kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa kita maju ya, nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Saidi. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu juga dapat melatih siswa untuk memahami pentingnya saling menghormati pandangan dan pendapat. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan demokrasi di sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS. Lalu ada contoh gambar pemilihan dari... Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Nama saya Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya namanya Citohang. Di sini saya ingin bertanya. Setiap hal kan pasti ada dampak negatifnya. Jadi apa dampak negatif dari demokrasi yang diadakan di sekolah? Dampak negatifnya. Terima kasih. Ini beberapa kelompok yang bertanya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Airin. Airin tadi nanya hal-hal negatif dari demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, salah satu dampak negatif diantaranya akan munculnya konflik karena perbedaan pendapat dan juga akan membuat murid menjadi kurang sopan kepada guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau kurang bisa dimengerti. Demikian video yang dapat kami persembahkan. Jika ada kurang jelas, kami buka sesi pertanyaan. Izinkan kami menjawab dari pertanyaan Aisyah. Aisyah akan bertanya bagaimana cara menerapkan demokrasi dalam masyarakat. Caranya itu sendiri bisa dilihat dari contoh video itu. Demokrasi dalam masyarakat harus diterapkan dengan cara setiap keputusan apapun harus dilakukan adanya musyawarah, adanya rapat atau apapun itulah, supaya tidak adanya sebuah keputusan dari satu pendapat orang saja atau dari satu kubu, tapi harus disesuaikan dengan semua pendapat dari orang-orang di sekitar lingkungan tersebut. Sekian yang dapat kami persembahkan. Jika ada kurang, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil dari proyek kami. Jadi kami di sini akan menyanyikan lagu yang kami buat yang tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Demokrasi di lingkungan keluarga, inilah contoh-contohnya. Mendengarkan dan menghormati pendapat anggota keluarga. Berikan semua kesempatan pada anggota keluarga termuda untuk menyampaikan pendapatnya dan semua keinginannya, saling membantu, menyiapkan kewajiban rumah untuk keluarga, di keluarga yang adil, kebersamaan
Sekian persembahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari kami. Pada Allah kami mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya ingin bertanya, kalau misalnya seorang anak, orang tua nih kayak anaknya bilang, aku mau ini karena aku gini-gini, tapi karena kata orang tuanya nggak boleh, mungkin nggak sesuai lah sama pemikiran orang tuanya. Itu apakah ketika anak melawan itu adalah sikap demokrasi yang positif atau negatif? Misalnya orang tua udah melarang tapi tetap dilakukan anak atau apa gitu, sehingga ada adu argumen di antara keluarga itu. Terima kasih. Selanjutnya yang bertanya. Dan kalian menanyakan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga. Nah, salah satunya itu seperti yang kami ingin tadi, ada contoh-contohnya seperti kayak bersikap jujur dan juga mengemukakan pendapat-pendapatnya, namun dengan cara yang sopan dan tidak melawan ataupun tidak yang bersifat kayak membuat ricuh atau membuat sama-samanya itu jadi salah paham gitu. Terus selanjutnya juga harus saling membantu sesama anggota keluarga, misalnya kayak anak membantu orang tuanya dan orang tuanya juga bertanggung jawab serta memberikan pengawasan kepada anak-anak. Baik, mungkin semua pertanyaan sudah kami jawab. Dan langsung saja kami akhiri. Sekali lagi itu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Pada Allah kami mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Nah, di sini kami akan memperlihatkan hasil dari portofolio kami yang berjudul tentang demokrasi di lingkungan bernegara. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan demokrasi di lingkungan bernegara. Nah, materi pertama itu akan dibawakan oleh Salia. Nah, adapun definisi demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya terus serta memerintah dengan pengantaran waktunya. Menurut Joseph Scamer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai. Demikian presentasi kami yang bisa kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kami akan membuka sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis dan kenapa demokratis itu perlu di suatu negara? Kenapa demokratis itu perlu adanya di negara? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira. Tadi pertanyaannya kan, apakah negara Indonesia sekarang negara yang demokratis dan apa buktinya? Indonesia sekarang adalah negara yang demokratis dan bahkan dia menjadi negara demokratis terbesar ketiga di dunia oleh rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, rakyat baik langsung atau tidak berhak menyoroti pemerintah, bebas mencari informasi, menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah. Jadi Indonesia itu termasuk negara demokratis karena ciri-cirinya itu ada semua. Ya, dan bisa kami jawab pertanyaannya. Kurang dari kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sekalian, jadi kita tuh ada demokrasi itu ada beberapa aspek tempatnya. Jadi dari keluarga, ya kan, kemudian lingkungan sekolah, lalu lingkungan masyarakat, lalu lingkungan negara. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus mengikuti apa yang terjadi dalam lingkungan. Makanya titik tolak ukuran pertama itu tadi, keluarga dulu.
Jadi pembentukan demokrasi itu pertama dari keluarga. Nah, jadi seperti itu. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan tadi hasil daripada kita kelompok? Ayo, siapa? Kesimpulannya, di setiap negara sangat diperlukan keterbukaan informasi. Salah satunya di negara demokrasi Indonesia. Tanpa keterbukaan informasi akan sulit menjalankan pemerintahan yang demokrasi. Karena suatu negara dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas. Kalian sudah buka di gadget? Coba buka gadget kalian, nak. Buka gadget masing-masing. Handphonenya bisa di scan barcode. Bisa itu? Udah. Oke, kita mulai ya. Lanjut ya. Disorot ya. Runner up-nya Yazid, ya kan, sama yang lain. Ini apa nih? Oke. Seperti itu kita hari ini. Lalu untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari bagi anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita hari ini jangan lupa nanti materinya selalu dibaca. Nanti untuk sumatif kita nanti materinya dibaca-baca terus ya. Jangan lupa. Terima kasih untuk hari ini. Oke, kita doa dulu ya Yazid. Silakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ya bila ada kekurangan dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.